8 alasan mengapa si narsistik menikah. Pernikahan seharusnya tentang komitmen, persahabatan, kedekatan emosional, pertumbuhan, kepercayaan, serta banyak pemikiran, perasaan, dan emosi bermakna lainnya. Tapi si narsistik menikah karena alasan lain. Berikut ini adalah beberapa alasan untuk membantu Anda lebih memahami mengapa si narsistik menikah. 1. Untuk mendapatkan stabilitas. Keinginan akan stabilitas bisa menjadi motivasi kuat banyak orang untuk menikah, termasuk para narsistik. Terlepas dari kekacauan yang mereka timbulkan dalam hubungan, si narsistik seringkali mendambakan lingkungan yang dapat diprediksi. Hal ini karena si narsistik menyimpan rasa tidak aman dan ketakutan yang mendalam di balik rasa percaya diri mereka. Mengetahui bahwa seseorang telah membuat komitmen jangka panjang dengan dirinya dapat menjadi penawar rasa tidak aman dan ketakutan yang mengakar. 2. Untuk mengatasi rasa takut ditinggalkan. Jauh di lubuk hati, si narsistik sangat takut ditinggalkan meskipun mereka tampak percaya diri. Ketakutan ini seringkali berasal dari perasaan tidak berharga dan tidak mampu. Bagi mereka, pernikahan mewakili janji bahwa seseorang akan tetap berada di sisinya dan melawan perasaan tidak berharga dan tidak mampunya. Dengan mendapatkan pasangan melalui komitmen pernikahan, si narsistik seringkali merasa mendapat jaminan kehadiran dalam hidupnya dari seseorang yang tidak akan meninggalkannya. Hal ini memberi mereka rasa aman terhadap ketakutan mereka akan ditinggalkan. 3. Untuk mendapatkan suplai narsistik. Hal terpenting dalam kehidupan si narsistik adalah mendapat suplai narsistik, yaitu validasi, kekaguman, kepastian, kekuatan, dan kendali yang terus mereka cari dari orang-orang di sekitar mereka. Bagi si narsistik, suplai ini tidak hanya diinginkan, ini penting untuk kesejahteraan mereka secara keseluruhan karena mereka menggunakannya untuk membangun persepsi diri yang positif. Sumber suplai terbesar dan paling konsisten yang dapat diakses oleh si narsistik berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka. Oleh karena itu, mereka seringkali memandang pernikahan sebagai salah satu langkah terbaik yang dapat mereka lakukan untuk memastikan mereka mendapat sumber suplai narsistik. 4. Untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Si narsistik seringkali menikah sebagai cara untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Di banyak budaya dan komunitas, pernikahan adalah bagian hidup yang selalu diharapkan. Dengan menikah, si narsistik dapat memenuhi norma-norma sosial tersebut. Selain itu, menggunakan pernikahan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat membantu si narsistik menciptakan kepribadian publik yang menyembunyikan kecenderungan mereka yang kasar dan manipulatif. Ini merupakan pencapaian penting bagi para narsistik karena membantu mereka mengamankan aliran suplai narsistik yang konsisten dari lingkungan sekitar mereka. 5. Untuk mendapatkan kendali atas pasangannya. Dengan memanfaatkan sifat mengikat dalam pernikahan, baik secara hukum maupun emosional, mereka menciptakan lingkungan di mana pasangannya merasa sulit untuk melepaskan diri.
Hal ini biasanya dilakukan melalui memanipulasi pasangan mereka untuk mengembangkan rasa aman dan harapan palsu. Sayangnya, rasa aman dan harapan palsu ini seringkali membuat pasangan terjebak dalam pernikahan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan terkadang bahkan puluhan tahun. 6. Untuk mengejar fantasi cinta idealnya. Karakteristik inti dari gangguan kepribadian narsistik, NPD, adalah keasyikan dengan fantasi kesuksesan tanpa batas, kekuasaan, kecemerlangan, kecantikan, atau cinta ideal. Ini mengacu pada obsesi si narsistik terhadap fantasi tentang mencapai kesuksesan luar biasa, kekuatan, kecerdasan, kecantikan, atau mengalami hubungan romantis yang sempurna. Pernikahan, bagi banyak orang, mewakili puncak komitmen romantis, dan bagi si narsistik, pernikahan dapat dilihat sebagai realisasi akhir dari fantasi ini. Dengan menikah, si narsistik percaya bahwa mereka mendapatkan kekaguman dan pengabdian yang sangat mereka dambakan. Mereka biasanya memasuki pernikahan dengan harapan besar, berpikir bahwa mereka telah menemukan seseorang yang akan selamanya memenuhi gagasan ideal mereka tentang cinta. Namun, kenyataan pernikahan dengan tantangan, kompromi, dan rutinitas sehari-hari yang ada di dalamnya dapat menjadi hal yang mengejutkan bagi mereka. Jika pasangannya tidak secara konsisten memenuhi ekspektasi yang tidak realistis tersebut, hal ini dapat menimbulkan perasaan kecewa atau bahkan kebencian. 7. Karena alasan ekonomi atau alasan praktis. Bagi sebagian narsistik, pernikahan juga dapat didorong oleh motif ekonomi atau alasan praktis. Menggabungkan kehidupan dengan seseorang seringkali mendatangkan berbagai keuntungan finansial, seperti pengeluaran bersama, keringanan pajak, atau akses ke sumber daya dan aset pasangan. Oleh karena itu, si narsistik melihat pernikahan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan perekonomiannya atau mendapatkan gaya hidup yang lebih nyaman. Selain itu, alasan praktis juga ikut berperan. Gagasan memiliki pasangan untuk berbagi tanggung jawab, seperti pekerjaan rumah tangga atau mengasuh anak, bisa jadi menarik bagi si narsistik. Pembagian kerja ini dapat membebaskan si narsistik untuk mengejar ambisi atau kepentingan pribadinya yang muluk-muluk tanpa terbebani oleh tugas sehari-hari. Jadi, meskipun emosi dan keinginan pribadi dapat mendorong banyak orang untuk menikah, keuntungan ekonomi dan praktis juga dapat menjadi motivator yang kuat bagi si narsistik. 8. Untuk memiliki anak. Bagi sebagian narsistik, memiliki anak lebih dari sekedar motivasi konvensional berupa cinta, warisan, atau kebahagiaan keluarga. Sebaliknya, ini bisa tentang menciptakan manusia yang dapat mereka bentuk menjadi perwujudan sempurna dari diri mereka sendiri. Si narsistik melihat anak-anak sebagai tempat di mana mereka dapat menanamkan nilai-nilai, ambisi, dan keinginan mereka dengan membentuk keyakinan, perilaku, dan aspirasi anak-anak mereka. Si narsistik berupaya menciptakan cerminan dari fantasi mereka kepada anak-anak mereka. Yang lebih menyedihkan lagi, dorongan ini seringkali terkait dengan keinginan untuk mendorong anaknya mencapai pencapaian atau kesuksesan yang tidak dapat mereka capai sendiri, baik di bidang akademik, olahraga, atau bidang lainnya.
Setiap pencapaian anak kemudian dapat dilihat di mata si narsistik sebagai bukti langsung keunggulan mereka. Dari luar, mereka seringkali terlihat sebagai orang tua yang luar biasa. Namun, pendekatan dalam mengasuh anak seperti ini dapat memberikan tekanan yang sangat besar pada anak. Meskipun si anak mendapat manfaat dari peluang atau keterampilan tertentu yang diberikan kepada mereka, tapi mereka mungkin juga kesulitan dengan identitas mereka, merasa perlu untuk terus-menerus memenuhi harapan orang tua narsistik yang tinggi dan seringkali tidak realistis.